Halo Dalam, balik lagi sama gue Babon. Di episode kali ini kita akan bahas Vespa PS punya temen gue, di mana notabene Vespa ini dipakai tiap hari. Mau tahu ceritanya? Ayo kita dengerin. Oke, selamat perkenalkan, saya dengan Fauzan. Hari ini saya diundang oleh Vespa Dalem untuk bercerita tentang pengalaman saya buat Vespa dan memakai Vespa ini selama kurang lebih 3 tahun lah. Ya. Jadi saya juga ini banyak ceritanya banget. Jadi saya pertama-tama itu tanya sih sebetulnya, karena dari dulu itu kan asumsi orang itu tentang Vespa tuh nggak bisa pakai harian, ya. Jadi semenjak saya kenal Vespa Dalem ini, saya coba challenge, apakah bisa Vespa itu dipakai harian juga, dipakai juga untuk touring. Jadi terjadilah Vespa ini, ya. Cukup banyak cerita menarik sih dari saya membangun Vespa ini, bergaul dengan teman-teman, sampai suatu hari saya dapat junior juga, dapat junior tuh. Nah, mungkin saya satu-satu ya saya jelaskan. Jadi Vespa ini saya beli kondisi nggak seperti ini awalnya. Jadi awalnya itu ngelihat teman-teman, saya tertarik sama Vespa karena menurut saya Vespa ini satu-satunya motor yang sampai sekarang banyak di jalanan itu giginya di tangan. Challenge-nya banyak masalah. Katanya businya sering basah, gampang mogok, apalah dan lain-lain. Akhirnya saya coba dulu-dulu pertama main memang banyak betul masalahnya, mungkin karena sayanya kurang paham atau saya belum ketemu komunitas yang pas. Akhirnya cobalah Vespa ini. Ini Vespa PS, kalau orang-orang bilang nih PS banci 150. Kenapa PS banci? Karena nggak ada sennya. Biasanya kan kalau Vespa di sini ada sennya. Infonya ini juga, ini desainnya desain Indonesia. Jadi kalau teman-teman banyak tahu, mungkin yang dulu ini katanya sih dipakai oleh guru-guru zaman dulu. Nah, saya beli itu, ini dulu punya Vario saya. Punya Vario, saya tanya sama Mbak Bon, ya, bisa nggak saya jual Vario second, saya dapat Vespa plus ngelas sama ngecat. Karena waktu awal ini nggak gini kondisinya, banyak bolongnya, masalahnya wah banyak deh. Decknya pada bolong, sininya pada bolong gitu loh. Dia bilang nggak mungkin. Oke, akhirnya saya turunin, minimal dapat Vespa sama ngelas. Kata dia waktu itu, kalau itu kayaknya masuk. Akhirnya selang 1-2 minggu, ternyata motor saya juga ini pas beli ini nambah 1 juta. Jadi nggak, ini kena tipu berkali-kali nih, ya kan? Katanya cukup sama ngecat, ternyata nggak cukup. Saya harus tambah sekitar 1 juta untuk beli bahan ini. Ini saya bangun betul-betul memang buat harian, cuman karena memang saya juga senang touring juga, jadi saya minta untuk dibuat untuk touring juga. Sedikit banyak saya jelaskan, ini repaint. Jadi awalnya nggak gini, saya minta sama Vespa Dalem itu, karena memang waktu ini keluar mungkin saya belum lahir. Ini kalau nggak salah tahun 84 saya baru lahir tuh. Nah, saya penasaran waktu itu gimana sih Vespa tuh keluar dari dealer tuh gimana. Jadi sak cet-cetnya, sak baut-bautnya, cuman kalau baut kayaknya waktu itu saya agak nyerah karena cukup mahal. Saya shock juga lihat-lihat harganya ya. Karena bautnya segini banyak, satunya 45.000. Ah, hitung aja sendiri. Gitu. Jadi saya ada beberapa yang baut ori, ada yang enggak. Saya pernah tanya, emang bedanya apa? Cuman ada nomor seri. Jadi buat saya enggak terlalu krusial lah. Nah, jadi waktu bangun Vespa ini saya minta buat harian, ya, masih berantakan. Lalu
Ini pun model-modelannya ori, tapi ini sudah banyak juga campuran lah sama aftermarket. Jadi kayak contoh spion saya pakai RMS karena kalau pakai spionnya dia, saya agak sulit melihat ke belakang. Nah, ini juga saya tahunya dari adik saya sama teman-teman bahwa katanya kalau pakai RMS ini bisa ngelihat. Saya tadinya nggak percaya, ternyata karena harganya yang lumayan juga ya untuk sebuah Vespa, karena saya pikir Vespa nggak segitu mahal. Ya ada sih yang biasa-biasa aja ada, cuman ini enak karena dia betul-betul bisa ngelihat ke belakang. Grip saya pakai ori FA ya. Lalu ini ori juga. Terus awal-awalnya shock pakai KYB ya. Shock pakai KYB belakang depan. Pelek saya pakai pelek kaleng biasa. Tadinya ini ban aja awal-awal nih jadi. Ini saya pakai ban tubeless. Nah, akhirnya disarankanlah untuk pakai yang standar, pakai pelek kaleng seperti ini, karena kalau terjadi trouble di jalanan pun nggak repot. Karena pernah juga ada, saya punya junior lah, ya, itu ada trouble. Sebetulnya saya maksudnya mau mengajarkan sesuatu yang berharga pada dia, karena kan junior nih, walaupun secara umur itu cukup tua memang ya. Jadi kalau tua tuh memang takdir. Cuman kalau dewasa itu kan kita harus milih mau dewasa apa tidak gitu loh. Karena kebetulan saya suka off-road, saya namanya otomotif itu saya memang hobi, jadi memang di otomotif itu yang paling krusial itu atau sulit dipelajari itu pada saat motor terjadi trouble. Bagaimana Anda menyelesaikannya, kan gitu. Nah, itu mungkin nanti kita detailkan lagi ya. Jadi waktu trouble, ya saya pikir Vespanya sudah bagus ya. Saya pikir di mana-mana Vespa you bawa kunci, ternyata dia nggak bawa. Akhirnya kita setep-setepan dan lain-lain lah. Nah, dari situlah akhirnya teman-teman dan termasuk saya pribadi, kita nggak mau lagi bikin Vespa itu yang sembarangan. Jadi karena saya juga pakainya ini untuk daily. Lalu untuk jok ini aslinya sebetulnya jok pisah dia, bukan jok sambung begini. Cuman kenapa saya pakai jok sambung, saya lupa ini mereknya apa, tapi ini aftermarket, terbang nih dari Itali nih kalau nggak salah nih ya. Jadi ini buat touring, buat harian dia jauh lebih empuk. Cuman memang ada jeleknya, dia di bodi sini nih suka kemakan. Kalau jok pisah dia nggak terlalu kemakan. Lalu untuk back rack, kenapa saya pasang back rack sama front rack? Karena kalau buat back rack ini, kita kalau touring itu, ya pastilah namanya kita touring ke mana, luar Jakarta ya, entah itu ke puncak atau apa, kita pengen beli oleh-oleh itu, ini benar-benar sangat fungsional. Ya. Kenapa ditambahin back rack depan? Satu, kalau saya sih alasannya biar lebih lucu aja gitu loh. Memang kelihatannya lebih lucu. Terus yang kedua, memang ini bisa buat tambahan bagasi. Sangat-sangat berguna gitu loh. Ini saya pakai FA. Ini aslinya punya New PX. Jadi saya pakai ini, kenapa saya beli yang ini nggak karatan, terus dia pernya cukup kuat. Saya pakai ini udah sekitar 3 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang no trouble. Kalau mesin, ini mesinnya kebanyakan standar sih. Nggak dianeh-anehin, cuman yang saya pakai FA itu hanya kampas kopling sama kampas rem. Sisanya kita lokal. Jadi saya bangun ini betul-betul ya setahu saya ya, menurut info yang saya dapat dari teman-teman di dalam ini, ya Vespa PS Banci ini begitu keluar dealer tampaknya seperti ini. Saya nggak tahu deh apa ini benar, cuman ada sedikit perbedaan seperti saya bilang di spion. Kalau kaca ini kenapa nggak saya ganti, ini siem walaupun pecah, ini ada ceritanya gitu loh. Jadi kenapa saya diemin dulu. Untuk kunci juga, kunci ini ori juga, ini juga saya ambil terakhir saya di info itu katanya nomor serinya habis, jadi mungkin ini udah yang terakhir. Stok lama ya, mungkin stok barunya masih ada lagi. Jadi kuncinya ini 1, 2 sama box ini nyambung pakai Zadi gitu loh. Untuk tempat ban saya pakai
Nggak tahu ini FA saya tahunya. Cuman ini juga saya ambil PTS juga bisa pakai ini. Jadi ngebangunnya itu cukup apa ya? Cukup makan waktu, makan uang, makan hati ya, karena jujur seperti dibilang ini bukan tentang uang tapi waktu juga, dan kadang barangnya kadang ada, kadang enggak, cuman zaman sekarang katanya sih sudah gampang. Ini terus apa lagi? Oh, ini karet-karet saya pakai kalau nggak salah yang ori itu yang ini pedang-pedangannya. Kalau ini saya pakai Taiwan. Listnya ini bukan ori, ini Taiwan. Saya ada list ori, cuman belum ada waktu untuk ganti. Rencananya memang pengen ganti, cuman belum ada waktu. Ada di rumah. Terus sampai pengennya, kebetulan saya suka warna ini, sampai pengennya biar matching, ya saya cari helmnya juga. Nah ini helmnya juga sebetulnya Piaggio nggak keluarin. Ini kebetulan waktu ini jadi, ya. Ini pas ada ini saya lihat di toko online. Pas ada tulisannya 70 tahun anniversary, saya tanya sih Piaggio memang nggak keluarin helm. Cuman lucu aja kebetulan warnanya biru, nih ketemunya biru juga. Nah, pengalaman saya sukacitanya pakai Vespa ini itu bener-bener banyak. Pernah satu waktu lah, Vespa tuh kebetulan kendalanya itu kalau yang nggak paham ya, seperti junior saya itu memang kurang paham itu. Udah diajarin beberapa kali, cuman namanya orang ngeyel susah emang. Gitu loh. Jadi nanti kita treatment lagi lah. Ya. Kalau yang nggak paham, itu sulitnya Vespa cuman satu menurut saya. Yaitu kalau ban kempes. Karena jujur, susah carinya. Saya pernah ban kempes, kebetulan saya juga masih waktu itu baru-baru main Vespa, masih kurang paham untuk gantinya. Itu dari kantor ke rumah, ada beberapa tukang ban kita ditolak, nggak bisa mereka gantiin gitu loh. Jadi saya dari kantor itu dari apa Pasar Rebo sampai rumah saya di Cimanggis itu pakai ban Vespa, belakang bocor. Alhamdulillah sampai peleknya rusak enggak, itulah lucunya gitu loh. Lalu pernah lagi touring sama dia waktu itu ke Cianjur ya, iya ke Cianjur kalau nggak salah, malam-malam. Oh saya lupa kasih tahu, saya pakai knalpot ini, knalpotnya namanya Sito. Jadi ini knalpot juga ada ceritanya. Saya dulu waktu itu kebetulan adik saya duluan yang main ya. Saya bilang, saya pengen Vespa knalpotnya suaranya yang kayak bajai, ini jadi suaranya kayak bajai, ini aneh, tong 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 gitu loh. Tapi kalau ditarik itu digas dia kayak knalpot kolong, kayak knalpot racing gitu. Kalau dilepas gas bunyi lagi dia gitu loh. Jadi ini sebetulnya tadinya punya Babon, nggak dipakai karena dia nggak suka suaranya. Kalau orang-orang bilang sih katanya suaranya norak. Cuman ya kalau buat saya ya Vespa suaranya harus agak begini gitu loh, kayak bajai. Dan waktu saya mau beli, saya tawar waktu itu karena memang udah nggak ada barunya Sito yang saya punya ini, katanya udah discontinue. Saya cari-cari, jadi saya mintalah adik saya itu untuk, kebetulan dia dekat juga sama yang teman-teman di dalam sebelum saya minta tawarin, nih sampai 3 bulan nih baru dikasih, karena waktu itu saya minta Vespa untuk dikirim ke Bali. Jadi knalpot Sito ini sudah di 2 motor, karena waktu yang saya pakai ke Bali itu saya pakai PX. Nah, setelah PX baru ke sini. Jadi knalpotnya ini benar-benar kenangannya juga banyak, suaranya juga saya demen ya. Satu waktu kita touring ke mana namanya, Cianjur ya. Ini Vespa untuk tanjakan bener-bener wow gitu loh. Saya pun kaget jujur. Gue sendiri juga kaget kok bisa motor tua ya, Vespa yang dibilang katanya nggak bisa lari, nggak bisa nanjak, itu nggak terbukti di sini. Saya nanjak itu saya tinggalin seadanya ya, saya tungguin di depan ya kan. Ya, saya matiin, dia ada ketinggalan teman-teman tuh sekitar 30 sampai 1 menit lah, 30 detik sampai 1 menit. Kita berhenti itu saya ingat tuh waktu itu kalau nggak salah di nggak jauh depanan dikit itu udah Gunung Mas. Ya kita bercanda-bercanda ya kan. Udah tuh kita ngobrol sebentar sekitar 5 menit, kita jalan lagi. Begitu jalan saya selak kayak
itu kan kondisi kalau nggak salah sekitar jam 12 atau jam 1 pagi lah. Jam 12 malam atau jam 1 pagi. Dimana kondisi jalanan itu kan sepi banget gitu loh. Begitu saya sela, jalan sedikit, ada bunyi itu. Plak, 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 plak. Saya bilang, apaan ini suara? Saya lihat nengok kanan kiri, ya kan. Saya lihat nggak ada mobil knalpot bocor. Begitu saya ternyata knalpot coplok. Kena akal-akalan mekanik Sangkurdi. Sangkurdi, pasang syukur jadi. Ternyata kena knalpotnya, habis itu saya dicengin gitu loh. Yang paling berkesan dan jujur kapok, yang nggak akan pernah mau saya lakuin lagi, itu ada namanya, mungkin ada teman-teman tahu juga, namanya ngehun. Ya, jadi ngehun itu apa? Saya pun awalnya nggak terlalu ngeh gitu loh. Ya mungkin jahil-jahilnya teman-teman di sini ya ditanya, lu mau ngehun nggak, mau ini nggak? Oh saya oke aja, oke saya ngehun. Saya pikir ngapain ya kan, jadi blok dimasukin gemuk itu sehernya itu biar lancar ya. Biar lancar itu begini, naik turun nggak dini ya, kita jadi blok ini kasih gemuk yang banyak itu sehernya naik turun, kompon ya. Jadi saya pikir berapa, 15 menit kah atau berapa, sampai sore. Bukan main itu. Jadi kalau ditanya, San ngehun, lu aja, gua nggak mau lagi. Itu kapok. Vespa tuh ada seni tersendiri pada saat belajar riding, pada saat kita riding gitu loh. Karena pada saat kita riding, kita mau balap. Namanya ini motor tua kan. Kita mikir dulu tuh, ini dapat apa enggak nih? Ini dapat apa enggak nih? Gitu kan. Begitu kita balap tuh bis, ya enggak. Begitu udah di depan, kita mikir lagi yang kedua, ini remnya dapat apa enggak? Gitu. Jadi pertimbangannya banyak gitu loh. Cuman ya itulah seninya riding naik Vespa, terus bisa bawa banyak barang ya. Ada sih dulu yang panik pada saat nge-gym. Saya pikir ya motornya bagus ya kan, nge-gym apa, karena memang pakainya seruntulan juga gitu loh. Ternyata itu sengaja. Sebetulnya saya ngajarin pengalaman hidup gitu loh. Kalau motor lu trouble, lu panik nggak? Kan gitu. Standby nggak? Oh ternyata nggak. Itu saya masih ingat sampai sekarang, mukanya bengong. Ya, jadi kalau dibilang oh saya enggak, itu ini aja, ngajarin orang ya. Oke, jadi itu cerita saya, kesan saya main Vespa ya, sama dalam juga. Nggak lupa juga saya ucapkan selama 3 tahun nih, saya ucapkan mungkin sama teman-teman yang di luar dalam itu, saya juga banyak sebetulnya, kalau kita ceritain nggak kelar 3 hari kayaknya. Ini mogok di jalan ya, jadi buat saya ini Vespa bukan cuma sekedar kendaraan, tapi juga salah satu untuk penyambung silaturahmi lah ya. Oke, mungkin itu saja. Oh, sama itu junior gue, besok-besok ngomongnya coba nih, mari. Apa di ring tinju kita ceng-cengan kan besok sini ya kita ngomong. Oke, mari bervespa, mari berkarya. Terima kasih. Nah, gimana menurut lo orang dalam? Percaya kan, Vespa itu bisa dipakai tiap hari, jadi tinggal gimana kita ngerawat Vespanya. Sampai ketemu episode mendatang, mari bervespa, mari berkarya.